Pak Deddy, jadi total untuk santunan bantuan itu berapa Pak pastinya? Ya, totalnya kalau uang tunainya kan 35 juta. Ya, dimungkinkan bisa 40 juta lah siang ini. Kalau saya sih tentuin lah 40 juta deh. Ya, insya Allah. Itu dari mana saja Pak? Sumbernya satu dari Baznas, dua dari BJB Peduli, yang ketiga dari para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, yang keempat dari saya pribadi. Ya. Dari kabupaten Dari kabupaten ada? 5 juta. Dari kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja Pak? Pak Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja Pak? Ya udah tuh udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya hitung. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng King Cepi. Nah, di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal teror ya. Teror yang menimpa kepada Kang Deddy Mulyadi. Kritikan pedas gitu, tekanan, ancaman, dan juga protes-protes yang sumbang tidak berhenti dilayangkan untuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas secara detail satu persatu, Bre, tentang permasalahannya. Kenapa sehingganya Kang Deddy Mulyadi ini selalu mendapat teror dan juga tekanan dari pihak-pihak yang dirasa mungkin kurang pro terhadap seluruh kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di Provinsi Jawa Barat khususnya ya. Nah, ada beberapa indikasi sebetulnya. Yang pertama dari oknum-oknum mafia-mafia tambang, yang kedua juga dari saingan politiknya ataupun musuh politiknya. Yang ketiga dari ormas-ormas serta LSM yang rasa dirugikan dan tidak diuntungkan dengan adanya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini, Be. Nah, semoga saja di video kali ini kita bisa paham ya. Kita bisa paham, kita juga bisa mengambil intisarinya gitu. Dengan apa yang kita tonton serta apa yang akan kita bahas ke depannya. Mari kita lanjut nonton videonya. DPR ini kecam Deddy Mulyadi karena dianggap lebih sibuk ngonten sampai menyebutkan Deddy Mulyadi lembetura karena suka ngomong di medsos akan membagikan dana untuk rakyat. Tapi di dalam forum nasional di NTB, ia tidak mengutus satu delegasi pun dari Jawa Barat. Kok bisa Jawa Barat nggak ngirim delegasi ke NTB? Ya Rin, jadi Ketua Kormi Jawa Barat itu juga udah buka suara bahwa absennya Jawa Barat di Forum Nasional 2025 NTB itu karena nggak ada alokasi anggaran dari Pemprov Jawa Barat. Ini bikin anggota DPR RI inisialnya AM geram banget karena bagi AM, Deddy Mulyadi sering mengatakan akan kasih 10 juta untuk UMKM yang ingin vasektomi, membiayai anak-anak masuk barak militer dengan biaya fantastis, tapi buat forum nasional ke NTB nggak ada dananya dan nggak ada apa-apa. Iya ya, pasti ada alasan khusus kenapa Jawa Barat absen pada saat forum nasional ini. Itu dia, banyak yang mulai mempertanyakan apa prioritas Pemprov Jabar terhadap olahraga masyarakat, karena forum di NTB itu berkaitan dengan olahraga. Lagi-lagi, Bre. Lagi-lagi hal ini menjadi gorengan para elit gitu. Jadi ketika Kang Deddy Mulyadi tidak mengirimkan delegasi ke NTB untuk acara Kormi gitu. Jadi mereka langsung nyerang gitu kepada kebijakan yang sudah diterapkan oleh Kang Deddy Mulyadi soal vasektomi dan juga pendidikan anak di barak militer yang memakan biaya cukup besar katanya gitu. Cuman untuk mengirimkan delegasi ke NTB saja katanya pemerintah Jawa Barat tidak memiliki anggaran. Nah, kita fokusnya kepada skala prioritas aja seharusnya kan. Jadi mungkin Kang Deddy lebih memprioritaskan yang lain gitu kan. Yang lebih kena kepada kepentingan masyarakat gitu daripada harus mengirimkan delegasi ke sana yang memang mungkin menurut pemerintah Jawa Barat yang saat ini sedang memimpin biayanya nggak sedikit gitu. Jadi efisiensi anggaran tadi bohong dong gitu. Kalau tetap harus harus menghadiri acara-acara yang sifatnya seremonial gitu. Deddy Mulyadi ternyata merespon loh. Beliau mengatakan yang paling penting itu menepati janji politik rakyat. Jadi nggak masalah Nah, disebut bener banget. lembetura. Jadi sekali lagi soal gorengan tentang gubernur konten katanya. Soal tentang gorengan gubernur konten ini terus digaungkan ya oleh musuh-musuh politiknya Kang Deddy Mulyadi ya. Entah sampai kapan, mungkin sampai ya mereka bosan sendiri gitu. Dan kita juga harus yakin bahwa Kang Deddy tidak akan pernah berhenti dengan visi misinya, dengan ide-ide brilian ke depan gitu. Meskipun ya
semuanya harus dikontenkan gitu. Tapi ya menurut orang yang berpikir secara rasional ya konten itu penting karena ya itu adalah salah satu upaya transparansi pemerintah juga gitu kan untuk membuka kepada publik seluas-luasnya bahwa ya mereka itu sedang bekerja gitu. Mereka nggak hanya diem gitu. Laksana dan dapat dilaksanakan serta tentu saja konsistensi dari kita semua. Yang kedua, Pak Gub, ingin saya sampaikan adalah untuk semua saja. Di samping hal-hal yang tadi disampaikan, mohon juga diperhatikan keamanan dan keselamatan kami. Kenapa ada banyak hal akibat kebijakan dari Jawa Barat yang membuat beban bagi kita di daerah. Salah satu diantaranya terus terang, mohon kami juga jangan dijadikan ATM berjalan, begitu kira-kira. Karena kebijakan-kebijakan yang datang, terutama bantuan-bantuan yang tidak terkontrol, Pak. Atau saya kisah gitu kira-kira SIM kuring nyuhunkeun perlindungan ke Pak Gubernur, bulan lebih ke orang tadi diuruskan anak buah orang, nah itu diuruskan orang jadi masalah, begitu kira-kira. Nah itu yang pertama. Nah, yang jadi di sini kedua, Bre kan artinya antara pemerintah daerah sama pemerintah provinsi itu, pemerintah kabupaten dan provinsi sebenarnya udah tahu gitu penyakitnya. Udah tahu gitu soal mafia-mafia yang bermain di anggaran-anggaran dana hibah yang memang nggak jelas peruntukannya itu gitu. Ini salah satu contohnya Bupati Tasikmalaya ini ngerasa bahwa dia saat ini sedang mendapatkan tekanan gitu akibat kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi dengan cara menghapuskan dana hibah seperti yang kita tahu juga kan dana hibah ke Tasik itu ya lumayan gede gitu kan. Bahkan Kang Deddy menyebutkan bahwa yang terbesar menerima dana hibah dari provinsi itu adalah Kabupaten Tasik dan juga Garut gitu kan. Nah, jadi sang bupati juga sudah mulai ketakutan, Bre. Di sini dia ngerasa bahwa ya dia sedang berada di ujung tanduk gitu dengan adanya kebijakan dari pemerintah provinsi, dia seperti kena imbasnya gitu. Mungkin ada beberapa oknum petinggi bahkan elit politik mungkin ya di negeri ini yang memang sudah sempat berbicara kepada dia. Entah dia secara menyampaikan ancaman ataukah justru berkomentar yang bikin sang bupati juga ciut gitu. Kayaknya ini bukan orang ecek-ecek, Bre. Pak Gub, saya sangat mendorong sekali bagaimana Jawa Barat ini tetap diriung ke gunung-gunung begitu. Tadi masalah airnya dan sebagainya juga mendapat perhatian. Kami pun mohon mendapat perhatian dari kita semua untuk gunung-gunung yang ada di daerah kita. Yang dimaksud gunung tentu berbeda dengan pemahaman orang lain. Gunung adalah Gunung Galunggung. Tentu kalau dalam bahasa Tasik yang saya sebut gunung adalah hunyur-hunyur, gunung-gunung kecil yang berada di desa yang sekarang itu sudah berubah sekali. Sehingga ini dalam tanda petik sangat mengganggu lingkungan kita. Nah yang ketiga dan ini yang terakhir dari kami adalah kesinambungan atau konsisten. Benar konten, ya. Artinya apa? Ngerti nggak konten? Konten ini kan bermuatan. Benar. Pada Kalau nggak salah Eka Santosa ini adalah mantan ketua DPR Provinsi Jawa Barat ya dari fraksi PDIP yang menjabat di periode lalu ya, yang katanya beliau ini mengembalikan uang yang sempat dia pakai mungkin ya ketika pokoknya intinya gini, dia adalah salah satu orang yang lumayan ketar-ketir, yang lumayan ketakutan ketika Kang Deddy Mulyadi mengadakan audit untuk keuangan Provinsi Jawa Barat dimulai dari masa jabatan gubernur yang sebelumnya. Nah, dia duluan gitu ngebalikin duit ke Provinsi Jawa Barat yang kalau nggak salah 250 jutaan ya. Kalau gua salah, tolong koreksi di kolom komentar ya. COVID kan. Sekarang walaupun tidak dalam bentuk PT atau CP, tetapi publik sudah tahu bahwa dengan konten di situ memberikan suatu feedback penghasilan kan. Sedangkan yang di konten kegiatan dia yang menggunakan sarana pemerintah. Kan artinya apa? Menggunakan fasilitas kepemerintahan untuk kepentingan pribadi. Nah, lagi-lagi kan dia nyerang Kang Deddy kan pada akhirnya kan. Kenapa? Ya dia ngerasa kedudukannya saat ini terancam gitu. Meskipun mungkin ya gua nggak tahu dia masih aktif atau enggak di DPR gitu kan. Cuman sekarang dia ini sudah mulai ngerasa, Bapak ini tadi Eka Santosa ini ngerasa bahwa keberadaannya sudah mulai terancam nih, Bre. Dia ngerasa bahwa bakal ada program audit dari Kang Deddy itu yang pada akhirnya nyentuh juga nih urusan dia gitu. Dan
bisa jadi dia sekarang sedang merasa di ujung tanduk gitu, bahwa bakal ada tragedi besar yang menimpa kepada dirinya gitu. Ya semoga saja apapun yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dapat membuahkan hasil yang sebaik-baiknya ya Bre. Dan semua yang memang menjadi mafia selama ini, mafia yang ngabisin uang negara, uang rakyat, akan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gimana rumusnya kalau pendapatan dari konten itu untuk membantu Jawa Barat? Ya kalau mau jadi artis aja gitu. Jadi kalian setuju nggak? Jadi kan si Eka Santosa ini bilang bahwa sebenarnya Deddy Mulyadi itu bukan membantu warga Jawa Barat lewat konten-kontennya gitu. Karena yang dipakai buat konten juga fasilitasnya fasilitas pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, negara intinya dia bilang bahwa konten dia itu memang difasilitasi oleh fasilitas negara gitu kan. Cuman kan secara rasionalnya gini, selama ini gitu fasilitas negara ini kan bukan hal yang tabu lagi ya. Banyak orang bahkan sudah tahu gitu, banyak fasilitas negara yang dipakai buat kepentingan pribadi para pejabat gitu. Bahkan ada beberapa kasus di belakang gitu yang mana mobil dinas kalau mau dipakai keluar plat merahnya diganti dulu sama plat hitam gitu. Jadi seolah-olah di kaya-kaya itu tuh mobil mereka gitu. Padahal itu mobil inventaris dari negara gitu buat para pejabat gitu kan. Nah, kenapa sekarang ketika Kang Deddy memakai fasilitas negara buat konten yang mana hasil kontennya itu memang dibalikin lagi buat sebesar-besarnya kepentingan rakyat gitu, dia harus komen, dia harus komplain gitu, dia nyerang kepada apa yang dilakukan oleh Kang Deddy gitu. Ialah dalam ruang lingkup konten ini tadi gitu kan. Nah, jadi aneh sebenarnya gitu. Alangkah banyaknya gitu fasilitas negara yang dipakai cuma-cuma gitu, yang memang sepenuhnya buat kepentingan pribadi oleh para pejabat gitu, dari Sabang sampai Merauke. Nggak ada yang teriak dari dulu gitu. Kenapa sekarang giliran Kang Deddy memakai fasilitas negara buat konten, itu juga nggak pure sepenuhnya fasilitas negara yang dipakai gitu. Bahkan ya adalah beberapa gitu. Bahkan Kang Deddy sampai saat ini nggak dia bisa dibilang jarang sekali gitu makai kendaraan yang diberikan oleh negara gitu untuk operasional dia gitu. Dia punya mobil pribadi gitu yang sering dipakai dia kemana-mana. Bahkan untuk urusan kenegaraan pun ya Kang Deddy sering memakai asetnya pribadi gitu kan. Nah inilah guys, inilah tikus-tikus, ular-ular yang tadinya dia merasa nyaman di dalam semak belukar. Kali ini belukarnya ditebas ya mereka keluar semua gitu. Mereka nyari pembenaran gitu kan. Mereka ketakutan, panik lah intinya. Yang diduga gelapkan uang bantuan untuk sopir angkot di Bogor. Kasus dugaan penyunatan uang kompensasi untuk sopir angkot di jalur Puncak, Bogor, menjadi sorotan publik setelah salah seorang sopir bernama Emen menyebut nama Nandar Tayana dalam percakapannya dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Bantuan sebesar 1,5 juta rupiah yang terdiri dari uang tunai 1 juta rupiah dan sembako senilai 500 ribu rupiah seharusnya diterima utuh oleh setiap sopir. Namun sejumlah sopir mengaku hanya menerima 800 ribu rupiah karena adanya potongan sebesar 200 ribu rupiah yang disebut sebagai uang keikhlasan. Emen mengungkapkan bahwa pungutan tersebut dilakukan atas nama sukarela, namun nyatanya para sopir merasa terpaksa karena jumlahnya ditentukan. Total uang yang dikumpulkan dari para sopir mencapai 4 juta rupiah, yang menurut pengakuan Emen diterima oleh Ketua KKSU Cisarua, yaitu Nandar Tayana. Hal ini membuat nama Nandar viral dan mendapat sorotan tajam dari publik di media sosial. Menanggapi pemberitaan tersebut, Nandar akhirnya memberikan klarifikasi secara langsung. Ia meminta maaf kepada Gubernur Deddy Mulyadi dan semua pihak yang merasa dirugikan atas adanya pemotongan dana kompensasi tersebut. Ia mengakui bahwa kesalahan telah terjadi karena adanya rekan-rekannya yang mencatut nama di sub dalam proses penarikan dana dari para Nah, jadi sopir. guys, perihal ini kan Kang Deddy sempat mau ngasih kompensasi kepada sopir-sopir angkot agar supaya mereka nggak narik dulu nih. Selama waktu itu kalau nggak salah di momen Idul Adha ya, biar jalan nggak macet mungkin. Nah, ternyata duit itu disunat guys oleh pihak Dishub ya. Memang keterlaluan sih, kalau menurut gua sih keterlaluan gitu. Nggak gede gitu memang, dari 1,5 juta itu yang disunat cuma 200 ribu. Cuman kan ini soalnya kepercayaan loh.
Gitu. Kang Deddy juga udah sering negasin gitu bahwa ya di pemerintahan dia jangan sampai ada lah gitu hal-hal yang kayak gini nih. Memang di Indonesia ini korupsi udah menjamur banget ya gitu. Korupsi ini udah bukan hal tabu lagi gitu. Mereka udah bisa terang-terangan korupsi gitu tanpa takut sama sekali gitu. Sementara kan di era keterbukaan sekarang khususnya di pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini semua hal bisa di-up ke sosial media yang mana bakal nyampe gitu suatu saat ke gubernur. Dalam pembelaannya, Nandar menyatakan bahwa uang yang diterima oleh KKSU bukanlah hasil pungutan wajib, melainkan sumbangan sukarela dari para sopir. Ia menyebut nominal yang diberikan pun bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000, tergantung kemampuan masing-masing sopir. Meski begitu, pernyataan ini tetap menuai kontroversi karena ada ketidaksesuaian dengan pengakuan para sopir. Nandar juga menjelaskan bahwa bantuan dari Gubernur Deddy Mulyadi telah disalurkan kepada 430 sopir aktif dari jalur Puncak. Ia menambahkan bahwa jumlah kendaraan angkot aktif yang tercatat tahun ini adalah 480 unit, menurun dari jumlah sebelumnya yang mencapai 700 unit pada tahun 2021. Menurutnya, seluruh sopir yang terdata telah menerima kompensasi sebagaimana mestinya. Sementara itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor pun turut angkat bicara untuk meluruskan informasi yang beredar. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dadang Kosasih menyebut bahwa informasi yang berkembang sangat simpang siur. Disub dan Organda bahkan sempat menjadi pihak yang dituduh terlibat, padahal sebenarnya terjadi miskomunikasi antara pihak-pihak terkait. Menurut Dadang, uang yang sempat dipotong dari kompensasi tersebut kini telah dikembalikan kepada para sopir yang berhak. Ia menegaskan bahwa persoalan ini telah diselesaikan dan semua pihak berharap agar kesimpangsiuran informasi semacam ini tidak terulang kembali. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap bantuan pemerintah tetap terjaga. Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi Ini menteri favorit gue nih, Mentan, Pak Amran. isinya medium tapi tulisnya premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia. Sudah ada dugaan Pak, temuan Pak? Udah, di mana, kami Pak? beberapa tempat kami sudah ambil sampelnya, kami cek ternyata isinya medium tapi tulisnya premium. Dan itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Oke, titik. Pengusahanya siapa Pak? Saya katakan sampaikan seperti minyak goreng kemarin, kita sampaikan dulu. Kalau tidak berubah, kami akan cek seluruh Indonesia. Temuan indikasi wilayah Pak yang itu Pak, di mana Pak? Sampelnya wilayah Ya dekat-dekat lah. Nah, jadi gaya-gaya kepemimpinan semacam itu ya yang memang dirindukan sekali gitu oleh masyarakat Indonesia. Yang sat-sat tegas gitu. Di mana ada penyelewengan, di mana ada penyimpangan, langsung sikat gitu. Jangan kebanyakan babi buta titu dan bertele-tele gitu. Kajian yang ujung-ujungnya ya duit-duit juga gitu. Nah ini nih, gaya-gaya pemimpinan macam ini nih kayak jaksa gitu, Burhanuddin sekarang gitu. Kayak Pak Amran ini, kayak Kang Deddy lagi jadi sorotan netizen gitu. Semoga kedepannya ya mereka bisa jadi para pemimpin nasional. Dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu Saudara A selaku kepala desa dan Saudara T selaku perangkat desa. Pelaku telah mengakui dan bertanggung jawab terhadap pemasangan pagar laut serta bersedia membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku. Sudah dikenakan denda sebesar 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Langsung pada intinya aja. Tadi pada paparan Pak Menteri mengatakan para tersangka, sudah ada tersangkanya 2, kepala desa dan perangkat desa. Dan sanksinya administrasi, bayar administrasi senilai 48 miliar. Pertanyaannya simpel, banyak juga duitnya kepala desa. Duitnya dari mana nih Pak? Iya kan? Ini jangan sampai jadi masalah baru lagi, jadi bener banget. banget. Publik. Nah, apakah seorang kepala desa mampu bayar 48 miliar? Mulia sekali sih kepala desa ini mau membayar mengeluarkan uangnya 48 M untuk dan gue yakin seluruh masyarakat Indonesia pun setuju gitu kan dengan kebodohan menteri ini tadi gitu kan. Mana mungkin sekelas kepala desa memiliki aset 48 miliar untuk membayar denda yang sudah dikeluarkan, yang sudah berupa sertifikat gitu. Mana mungkin gitu kan.
kenapa gitu menteri itu bisa berbicara seperti itu gitu, berbicara seolah-olah ya dia pengen cuci tangan gitu, seolah-olah dia sedang ketakutan dengan sosok-sosok besar yang berada di balik kasus pagar laut ini gitu, bro, gitu kan. Jadi statement ini malah membuat si menteri ini tadi terkesan bodoh gitu di mata orang-orang yang hadir di sana gitu kan pada akhirnya. Apapun yang terjadi di negeri ini guys ya, semoga saja ke depannya bisa ditata ulang gitu, lebih baik lagi. Dan semoga ke depannya Indonesia mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang bisa benar-benar mensejahterakan rakyat gitu, bisa jujur, adil, dan juga anti terhadap korupsi. Karena salah satu permasalahan terbesar di negeri kita ini korupsi, bre. Korupsi yang memang ya jor-joran gitu, korupsi yang memang udah nggak kekontrol gitu. Korupsi yang sudah ada di tingkat paling bawah bahkan gitu kan, sampai ke atas. Jadi semoga saja ke depannya Indonesia bisa dibenahi oleh orang-orang yang memang mencintai negeri ini. Orang-orang yang memimpin dengan hati nuraninya gitu. Bukan memimpin atas dasar kepentingan gitu. Bukan orang-orang yang ingin duduk memiliki jabatan, di sisi lain juga dia punya kepentingan besar gitu untuk mereka pribadi gitu guys. Jadi sampai di sini dulu ya videonya kali ini dari gua ya, semoga saja ada manfaat dan hikmah yang bisa kita petik. Gua doain kalian semua sehat walafiat, mulus rahayu, berkah selamat, loba duit, loba rejeki, nu penting ulah loba ile. Baik guys, gua King Cepi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and bye bye.